terima kasih. Saya ucapkan selamat datang mahasiswa saya di mata kuliah PPKN, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, dan juga Prodi Pendidikan Agama Islam. Di minggu kedua ini kita akan mempelajari tema Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Nah, materi Pancasila sebagai sistem filsafat perlu kita pelajari di perguruan tinggi. Jadi materi ini sebelumnya kita tidak pernah menjumpai di bangku SD, SMP, SMA, tidak pernah. Nah, tapi khusus di perguruan tinggi karena kita sebagai seorang sarjana, maka kita harus menggali apa yang dimaksud dengan Pancasila dari sudut filsafat. Dan mengapa Pancasila itu dikatakan sebagai sistem filsafat. Nah, kita akan mempelajari ini di pertemuan minggu kedua. Nah, di materi ini saya akan menjelaskan mengenai filsafat dan Pancasila. Untuk filsafat saya tidak akan mengulang atau karena di Prodi Hukum Keluarga Islam sudah belajar filsafat ilmu, saya pikir sudah bisa. Dan untuk Prodi PAI bisa mempelajari buku-buku yang sudah saya berikan, literatur, dan juga beberapa video itu bisa diputar kembali. Dan kita hanya ngomong sekilas tentang filsafat. Nah, filsafat dan Pancasila. Ini ada dua gambar ya. Satu gambar patung, itu patung berpikir, artinya mempresentasikan sebagai seorang filosof. Kemudian yang kedua adalah Pancasila, yaitu yang menjadi objek garapan dari Pancasila. Nah, filsafat yang seperti kita pahami, yang sudah kita pelajari, adalah sebuah kegiatan berpikir, kegiatan merenung untuk melihat, menangkap realitas, ya, untuk menafsirkan realitas, melihat sesuatu, termasuk dalam hal ini adalah Pancasila. Kalau dalam bahasa Soekarno, dia menyampaikan Pancasila adalah pandangan hidup dalam bernegara. Nah, itu bahasa Indonesianya begitu. Kalau bahasa ilmiahnya ya filsafat Pancasila, yaitu sebuah kegiatan berpikir mengenai apa yang dimaksud dengan Pancasila. Nah, Pancasila ini kalau kita tarik bahwa Pancasila itu adalah produk dari filsafat. Filsafat itu kan kegiatan berpikir, kegiatan yang merenung, yang kemudian hasil pemikirannya, hasil perenungannya itu menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Dan dalam hal ini Pancasila itu adalah hasil dari produk, hasil dari proses kegiatan dalam berfilsafat. Sehingga Pancasila ini adalah hasil produk manusia. Jadi bukan wahyu ya, bukan Al-Quran, tapi ini murni hasil filsafat manusia, hasil olah pikir yang dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa kita terdahulu ketika membuat negara Indonesia dan mencari pandangan hidup dalam bernegara itu seperti apa. Sehingga lahirlah sebuah Pancasila. Kemudian kita akan mempelajari mengapa Pancasila ini dikatakan sebagai filsafat, apa yang menarik atau apa yang menjadi unsur-unsur filsafat, kita akan pelajari. Yang pertama adalah sistem. Nah, kita akan belajar sistem itu apa. Ini ada gambar, ada sebuah mobil, kemudian di dalam rangkanya terdapat beberapa organ. Nah, itu gambaran sistem itu seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan sendiri bahwa yang dimaksud dengan sistem ya seperti gambar mobil itu. Ada beberapa bagian, ya. Kemudian di bagian-bagian itu ada fungsi tersendiri yang kemudian saling bergantung, saling berhubungan, sehingga apabila bagian-bagian itu ada yang rusak, maka mobil itu tidak bisa berjalan. Ya, ini sistem. Nah, ciri-ciri sistem yang pertama adalah suatu kesatuan bagian yang saling berhubungan, kemudian saling bergantung,
kemudian tujuannya bersama dan di dalam konteks lingkungan yang sangat kompleks. Ya sama kayak di mesin mobil ini. Ya, kondisinya sangat kompleks, tapi masing-masing saling bergantung, saling berhubungan. Bila salah satu tidak berfungsi, maka tujuan bersama untuk mobil jalan itu dia tidak akan bisa. Itu sistem. Sama halnya dengan Pancasila. Pancasila ini terdiri dari beberapa pasal yang kemudian pasal-pasal itu saling bergantung, saling berhubungan, saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Ya. Satu Pancasila saja apabila tidak terlaksana itu sudah gugur semua. Tidak bisa jalan. Sehingga Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena dia terdapat beberapa pasal, terdapat beberapa sistem. Masing-masing sila punya fungsi dan tujuan yang berbeda, namun ini saling bergantung. Kalau satu nggak bisa jalan ya otomatis juga yang lain juga nggak bisa jalan. Namanya simbiosis mutualisme, saling bergantung antara satu dengan pasal yang lain. Kemudian berikut kalau kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan filsafat Pancasila adalah dapat definisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Nah, jadi kalau kita kembali ke arti filsafat tadi itu hasil pemikiran, hasil refleksi, hasil perenungan yang mendalam, kritis, dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara, budaya, bangsa, dengan tujuan mendapatkan pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Kemudian Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh Bapak bangsa kita yang kemudian dituangkan di dalam suatu sistem. Dan berikutnya, menurut Notonegoro, filsafat Pancasila itu memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini sangat kompleks dan bagaimana isinya, bagaimana ketika kita membedah filsafat, membedah ideologi dari Pancasila, minggu yang akan datang kita baru akan tahu posisi Pancasila dengan beberapa filsafat yang lain. Ya, kita nanti akan bandingkan Pancasila dengan filsafat yang lain, salah satunya adalah liberalisme, kemudian sosialisme, kapitalisme. Nah, Pancasila itu seperti apa? Itu di minggu ketiga yang nanti teman-teman akan diskusikan melalui Zoom atau Google Meet atau kondisional melalui grup WA juga nggak masalah. Yang jelas nanti kita akan mempelajari hubungan antara filsafat Pancasila dengan filsafat yang lain karena ini akan berkenaan dengan bernegara, ya. Ideologi liberalis itu seperti apa dan negara mana yang melakukan, kemudian sosialis bagaimana dan Pancasila ini juga bagaimana. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Kemudian nah ini terima kasih ya sudah selesai karena kita hanya mencari makna mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat, karena Pancasila terdapat sebuah sistem yang saling berkaitan, yang masing-masing itu kalau kita gali lebih dalam mempunyai saling berhubungan, saling menguatkan, saling mendasari, saling menjiwai, dan ya itulah semua saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Cukup dari saya pengantar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.